إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya segala pujian itu hanya ada dan milik Allah, Rabbul Izzah wa Rabbul Jabbarat, Rabbul Malukatit Tabaraka wa Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan sampai detik ini. Yang jika seandainya pohon-pohon itu menjadi pena, kemudian lautan itu menjadi tintanya, niscaya tidak akan pernah cukup untuk menuliskan betapa banyak, betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka sudah selazimnya dan sudah seharusnya kita senantiasa basahi lisan kita dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih daripada itu, sebagai bentuk implementasi kita terhadap rasa syukur kita, hendaklah kita senantiasa mengerjakan amal soleh yang sudah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada seorang manusia terbaik dalam sejarah hidup manusia, kepada seorang nabi, kepada seorang rasul, kepada seseorang yang kelak nantinya akan membukakan pintu surga. Karena sejatinya pintu surga itu tidak akan pernah terbuka kecuali Nabi Muhammad SAW lebih dulu untuk memasukinya. Sebagaimana sabda beliau: "Atitu baban min abwabil jannah wa taraktuha wa futihtu li wa qala man anta wa qultu ana Muhammad wa qala wa bidzalika umirtu an la aftah qabla." Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak di hari akhir aku akan mendatangi pintu dari pintu-pintu surga. Aku akan mengetupnya, kemudian aku akan membukanya. Kemudian malaikat penjaga pintu surga mengatakan, man anta, siapakah kamu? Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Maka kemudian malaikat penjaga pintu surga mengatakan, wa bidzalika umirtu alla aftah qabla. Oleh karena Allah, wahai Muhammad, aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membukakan pintu ini kecuali engkau lebih dulu untuk memasukinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini pula, perkenankanlah khatib untuk menasihati diri khatib pribadi dan juga kepada jemaah sekalian agar mari kita kembali meningkatkan rasa takwa, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena yang namanya takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian kata Allah. Bersamulah kalian kata Allah. Dan sebaik-baik samu, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis dari Ibnu Abbas, tentang bagaimana Rasulullah SAW dihadapkan terhadap cerita yang mana cerita ini sebagai peneguh iman kita. Lamma kanat al-lailatu ilayya usriya bi fiha, tatkala kata Nabi Muhammad SAW, aku diisrakan oleh Allah. Kejadian ini ada, kisah ini ada ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Atat alayya raihatun thayyibah. Aku tiba-tiba dalam perjalanan itu mencium bau yang sangat wangi, bau yang sangat harum, sangat memerbak baunya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW penasaran sebenarnya ini bau apa? Faqultu ya Jibril. Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, wahai Jibril. Nabi Muhammad bertanya pada malaikat Jibril, "Ma hadhihi ar-raihatut thayyibah?" Wahai Jibril, ini bau wangi apa? Ini bau harum, ini bau apa? Maka kemudian Jibril mengatakan, "Hadhihi raihatu masyiqah." Ini adalah bau wanginya masyiqah. Ibnati Fir'aun wa auladiha. Yang mana ini adalah bau wanginya Masyiqah dan juga anak-anaknya. Yang mana dulu Masyiqah adalah pelayan, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa masya'nuha, apa gerangan yang terjadi pada Masyiqah hingga wanginya semerbak ini? Maka kemudian Jibril mengatakan, bainama hiya tamshuku ibnati Fir'aun zata yaumin. Suatu hari kata Jibril, ketika Masyiqah ini sedang menyisir rambut daripada anaknya Fir'aun, menyisir rambut pada suatu hari, id saqatat al-midrah. Tiba-tiba sisirnya terjatuh. Sisir yang dipakai Masyiqah untuk menyisir rambut anaknya Fir'aun terjatuh. Min yadaiha, dari tangannya. Faqalat, maka kemudian Masyiqah hendak mengambil daripada sisir tersebut sambil mengatakan bismillah. Dengan mengucapkan bismillah, Masyiqah mengambil sisir tersebut sembari mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Faqalat laha ibnatu Fir'aun. Maka kemudian anak perempuan Fir'aun ini merasa heran. Kemudian bertanya, Abi, apakah yang kamu maksud Tuhan itu, Allah itu adalah bapakku? Kata anaknya Fir'aun. Kemudian dijawab oleh Masyiqah, la, tidak. Walakin Rabbi wa Rabbu abiki Allah. Bukan, tetapi adalah Tuhanku dan Tuhan bapakmu, yaitu namanya Allah. Karena jemaah sekalian, ketika saat itu Fir'aun dengan kekuasaannya yang begitu besar, dengan kedikdayaannya, sampai-sampai dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka ketika terjadi kejadian tersebut, ketika sisir itu terjatuh, heranlah anak daripada Fir'aun ini, apakah yang kalau maksud Allah itu adalah bapakku? Maka kemudian Masyiqah mengatakan bukan, tetapi Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Maka kemudian anak dari Fir'aun mengatakan, akhirhu bidzalika. Kalau seperti itu, aku ajukan perkara ini kepada bapakku ya. Kata anaknya Fir'aun. Qalat na'am, ya silakan, tidak masalah. Fa'akbiratku, maka kemudian berita tersebut sampai ke telinganya Fir'aun pada aha. Kemudian Fir'aun memanggil secara spesial terhadap Masyiqah. Faqalat, ya fulana, wahai fulana, wa inna laka rabban ghairi. Fir'aun mengatakan kepada Masyiqah, apakah kamu mempunyai Tuhan selain daripada aku? Kata Fir'aun. Maka kemudian qalat na'am, iya wahai Fir'aun, ketahuilah aku memiliki Tuhan selain kamu. Tuhanku bukan kamu. Rabbi wa Rabbuka Allah. Masyiqah mengatakan bahwasanya Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah.
Maka kemudian sontak marahlah Fir'aun, memerah wajahnya. Kemudian apa yang diperintahkan Fir'aun? Fa'amara bibaqaratin min nuhasin fa'uhmiyat. Maka kemudian Fir'aun menyuruh para bala tentaranya untuk menyiapkan timah yang sangat panas, periuk yang sangat panas, yang dikatakan di sini seperti besarnya seperti sapi, yang dipanaskan sampai mendidih. Tsumma amara biha an tulqa hiya wa awladuha fiha. Kemudian Fir'aun menyuruh para tentaranya itu untuk memasukkan Masyitah dan juga para anak dan juga anak-anaknya ke dalam periuk yang sangat mendidih itu, ke dalam periuk yang sangat panas itu. Lalu kemudian Masyitah memiliki satu permintaan kepada Fir'aun. Innali ilaika hajat. Qala wa ma hajatuka. Kemudian Fir'aun mengatakan, apa kemudian permintaanmu wahai Masyitah? Apa permintaan terakhirmu sebelum meninggal? Maka kemudian Masyitah mengatakan, uhibbu an tajma'a idhami wa idhama waladi fi thawbin wahid wa tadfinana. Ketika nanti aku meninggal, tolong kumpulkanlah tulang belulangku dengan tulang belulang anak-anakku dalam satu kain. Kemudian kuburkanlah, engkau yang menguburkan. Maka kemudian qala dzalika lati alaina minal haq. Baiklah, kata Fir'aun, sesungguhnya kamu juga masih punya hak. Kami punya hak. Kami akan kabulkan permintaanmu tersebut. Maka kemudian lanjutan daripada hadisnya, fa'amaru bi auladiha fa'alqu baina yadayha wahidan fawahidan. Maka kemudian anak-anak dari Masyitah diterjunkan ke dalam timah yang sangat panas tersebut. Kemudian meninggallah anak-anaknya. Kemudian fa'amaru bi auladiha fa'alqu baina yadayha wahidan fawahidan ila an intaha dzalika ila sabiyyin laha murda. Sampai giliran Masyitah yang masih memiliki anak yang paling kecil yang masih digendongan. Maka kemudian Masyitah merasa tidak kuat untuk terjun, melemparkan bayinya dan juga dirinya terjun ke dalam timah panas tersebut. Wa ka'annaha taqa'at min ajrihi. Kemudian timbul rasa tidak tega. Dan seketika anak yang digendong Masyitah yang masih bayi tersebut mengatakan, ya ummah, wahai ibu, wahai mama, fa'uhmiyat. Maka kemudian juga wahai mama, loncatlah. Bayi jemaah sekalian, bayi Masyitah yang dia tidak bisa berbicara sebagaimana normalnya bayi, tiba-tiba pada saat itu menguatkan hati daripada Masyitah yaitu ibunya untuk terjun, karena sambil mengatakan bayi tersebut, inna azab dunya ahwanu min azabil akhirah, bahwasanya azab dunia itu tidak apa-apanya dibandingkan azab akhirat. Akhirnya ibunya memberanikan diri, iktahimi kata anaknya, wahai ibu, loncatlah, beranilah. Kemudian loncatlah Masyitah, seketika meninggallah semuanya. Masyaallah muslimin sedang juga rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bukti keimanan. Keimanan bagaimana seseorang ketika dia beriman kepada Allah, dia akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Dan ujian-ujian yang paling berat itu adalah ujian-ujian Nabi dan Rasul. Kemudian orang setelahnya dan orang setelahnya dan orang setelahnya. Dan ini adalah kisah pembangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya azab dunia atau cobaan yang dialami di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian, dibandingkan dengan apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Zaman sekarang sudah sangat banyak kemudahan-kemudahan kita untuk beribadah, kemudahan-kemudahan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala maupun perkara-perkara sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya dulu misalkan seseorang itu berperang dengan keimanannya, berperang demi keimanannya kepada seseorang atau kepada seorang penguasa, mungkin saat ini kita berperang kepada hawa nafsu kita sendiri. Apakah kita mau melaksanakan sholat berjamaah secara rutin atau tidak? Tidak ada istilahnya larangan, terkhusus di Indonesia. Tidak ada larangan kita untuk menuju masjid. Tidak ada yang mencegah kita. Hanya saja mungkin adalah nafsu kita yang mencegahnya. Maka perang yang tidak akan pernah berakhir adalah perang diri kita melawan hawa nafsu kita untuk beribadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa wahhid Allahumma sufufahum wajmi' kalimatahum 'alal haqq واغفر شر الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.